You ought to know tonight is the night to let it go. Put on a show. I wanna see how you lose control. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our great escape. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Sekarang tanggal 27 Juli 2026, waktu menunjukkan pukul 08:30 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini kita akan eksplor Jalan Raya Dungus, Pasar Gondosuli Kare, lanjut ke Jalan Raya Kare Kandangan, Kabupaten Madiun. Kita akan melewati beberapa destinasi wisata populer di sepanjang jalur. Ada hutan pinus nongko ijo, air terjun Selampir, bumi perkemahan, air terjun Kerto Embo di jalur Selingkar Wilis melalui Kandangan Kare, Kabupaten Madiun menuju ke Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kalian penasaran seperti apa pemandangan di sepanjang jalur ini? Ikuti terus perjalanan kami. Semoga menjadi hiburan dan menambah pengetahuan, bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Ke daerah Kare ya. Perjalanan kita awali dari depan perumahan Mojo Purno Indah, Jalan Raya Dungus. Jalan Raya Dungus di wilayah Kabupaten Madiun hingga ke batas wilayah Kota Madiun merupakan salah satu akses penghubung utama warga. Kondisi jalan ini pernah rusak parah karena kegerus air. Nah, tapi kita mendapatkan perbaikan melalui Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Alhamdulillah tadi di rumah sudah isi pondasi ya. Sekarang Jonathan yang harus kita isi pondasinya. Kita full tank dulu di SPBU Jalan Raya Dungus Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Karena setelah ini sudah tidak ada SPBU lagi, hanya di Ngebel Ponorogo kelihatannya. Rela antri. Ya, selisihnya 6.500, 6.250 ya. Sawah ladang menghijau, tempat bersemayam burung marga satwa. Kita nanti akan belusukan dari desa ke hutan, dari hutan ke desa di jalur Selingkar Wilis. Gunung api yang tinggi megah menambah semarak persahabaku. Lembah ngarai dan sungai-sungai. Setiap hari kayak rekreasi. Lereng Gunung Wilis. Depan kelas itu kelihatan tuh sebelah kanan puncak gunung. Kita masih berada di Jalan Raya Dungus Kare, teman-teman. Kita memasuki KPH Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Perhutani KPH Wungu Pasaradan. KPH Wungu ya. Nah, ini pos KPH Wungu, teman-teman. Kawasan hutan jati di daerah Kabupaten Madiun pernah kebakaran hebat ya teman-teman. Kebakaran hutan ini rawan terjadi di bulan Juni hingga Oktober, sebab bulan-bulan ini masuk musim kering dan kawasan yang mudah dilalui manusia dan kendaraan ini mudah terjadi kebakaran. Irigasi peninggalan Belanda yang airnya bening bener.
dari sumbernya langsung. Di depan kita nanti sebelah kanan ada Dam Chau, peninggalan Belanda ya teman-teman. Dam Chau adalah tempat wisata alam, air, dan olahraga river tubing di lereng Gunung Wilis yang menawarkan pemandangan sejuk, warung makan lokal yang murah, serta jalur favorit untuk kegiatan motocross. Jalan Raya Dungus Kare ini relatif lurus saja dari kota Madiun hingga di perbatasan Kabupaten Madiun sampai di Kare, masih lurus terus dengan jalan yang relatif mulus. Ya lumayan, mungkin ada berapa kilo ke depan tuh ya. Tapi kepotong kampung. Potong kampung. Iya, belakangnya udah hutan. Mungkin sekitar 2 kilo. 2 kilo ini dari ujung hutan tadi. Mulai dari perbatasan kota Madiun, yaitu terdekat. Jalan Raya Dungus, menuju Pasar Gondosuli di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, jaraknya sekitar 18 hingga 19 km. Tutup pasarnya. Pasar Gondosuli terletak di Desa Kare, Kabupaten Madiun, merupakan pasar tradisional yang masih eksis hingga sekarang. Pasar ini merupakan salah satu ikon Desa Kare yang mempertahankan ketradisionalannya. Banyak kulineran yang ala jadul lah pokoknya. Kuliner tradisional teman-teman. Namun pasar ini tidak buka setiap hari ya. Saya sering kecelik gitu ke pasar Gondosuli, ternyata tutup ya. Seperti hari ini pas kita lewat juga pasar ini tutup. Pasar Gondosuli ini ramenya pada hari pasaran, yaitu hari Pahing dan Wage berdasarkan penanggalan Jawa. Pada kedua hari pasaran ini, aktivitas jual beli di pasar tradisional menjadi lebih ramai dari biasanya. Dari Simpang 3 Pasar Gondosuli tadi, kita sudah mulai melakukan perjalanan lewat jalur Selingkar Wilis ya teman-teman. Jalur Selingkar Wilis di kawasan Kare, Kandangan, Kabupaten Madiun adalah akses penghubung antar desa dan kecamatan di lereng Gunung Wilis yang dikembangkan untuk memajukan sektor wisata dan ekonomi. Tak jauh dari Pasar Gondosuli, kurang lebih 2,1 km, kita akan melewati wisata hutan pinus Nongko Ijo. Hutan pinus Nongko Ijo terletak di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di kawasan wisata hutan pinus Nongko Ijo telah ditanam sejak tahun 1981. Teman-teman kalau ingin berwisata ke Nongko Ijo bisa masuk ke kanan ini ya. Sepanjang jalur ini kita akan melewati beberapa tempat wisata. Ada hutan pinus Nongko Ijo yang sudah kita lewati tadi, kemudian base camp Eco Adventure pendakian ke Gunung Wilis via Kare, ada Sekar Wilis Resto, air terjun Selampir, air terjun Kertoembo, perkampungan dan pabrik kopi Kandangan, dan bumi perkemahan Kandangan. Depan ini nanti kita akan melewati jalan menuju ke air terjun Selampir sebelah kiri ya teman-teman. Air terjun Selampir dikenal juga sebagai air terjun Seweru atau Serondo, terletak di lereng Gunung Wilis dengan ketinggian sekitar 30 meter dengan aliran air yang jernih dan segar langsung dari sumber mata air Pegunungan Wilis di tengah perkebunan kopi. Yang tak kalah menarik juga air terjun Kertoembo. Air terjun ini masih berada di kawasan perkebunan kopi Kandangan yang berada di wilayah Desa Kare. Jaraknya sekitar 3 km dari Kandangan. Bagi teman-teman yang sudah pernah melewati jalur Selingkar Wilis, mungkin tempat ini tidak asing lagi ya. Sebelah kiri kita ini ada base camp jalur pendakian Gunung Wilis via Kare, Kabupaten Madiun. Namanya base camp Kare Eco Adventure. Keberadaannya juga didukung dengan Resto Sekar Wilis yang dibangun di atas tanah kas desa setempat. Kedua tempat ini dikelola secara profesional oleh BUMDes Wilis Lestari. Resto berdiri di atas tanah kas Desa Kare, terletak di Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Resto Sekar Wilis ini ternyata juga memiliki area camping ground yang luas teman-teman. Gak enak banget tuh, lubangnya persis di jalur. Kondisi jalan jalur Selingkar Wilis ini memang tidak semua mulus teman-teman. Ada beberapa titik yang sudah rusak.
Jalan Raya Kare Kandangan di Kabupaten Madiun merupakan jalur utama penelusuran lereng Gunung Wilis atau Selingkar Wilis yang menghubungkan pusat Kecamatan Kare hingga kawasan perkebunan dan desa wisata Kandangan. Karakteristik jalur ini yaitu berada di wilayah dataran tinggi, berhawa sejuk, dikelilingi perkebunan kopi peninggalan kolonial Belanda, hutan pinus, dan aliran sungai pegunungan yaitu dari Gunung Wilis. Kondisi jalan beraspal dan dapat diakses kendaraan, namun memiliki kontur turun naik, tikungan tajam, serta beberapa titik yang perlu diwaspadai, yaitu saat cuaca hujan karena rawan longsor, teman-teman. Dari beberapa literatur yang saya baca, daerah Kare Kandangan ini merupakan sentra kopi yang terkenal, teman-teman. Tapi saya heran, kenapa sepanjang jalan tadi saya belum menemukan tanaman kopi? Ketika hal ini saya tanyakan di Google, saya mendapatkan jawaban sebagai berikut. Hilangnya tanaman kopi di sepanjang jalur Kandangan Ngebel terutama disebabkan oleh berakhirnya masa hak guna usaha atau HGU pengelola perkebunan serta alih fungsi lahan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa tanaman kopi tidak lagi tampak di jalur ini. Jawaban Google, perkebunan kopi di wilayah Kandangan yang dahulu dikelola oleh PT Perkebunan Kopi Kandangan telah habis masa izin HGU-nya pada tahun 2012 sehingga aktivitas perawatan dan pengelolaan komoditas kopi secara resmi dihentikan. Selain alasan itu, tanaman kopi tua yang ditinggalkan tidak mendapatkan program replanting atau peremajaan tanaman secara berkelanjutan, sehingga jumlah pohon kopi semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Dan masyarakat sekitar memanfaatkan lahan dengan tanaman produktif yang lain seperti cabai dan porang. Oke teman-teman, di depan nanti ada bumi perkemahan ya, lapangan Kandangan jika lurus, dan kalau belok kiri itu jalan menuju ke air terjun Kertoembo serta bekas pabrik kopi Kandangan teman-teman. Sesuai rencana kita akan mencoba jalur ekstrim menuju ke air terjun Kertoembo. Kita melewati beberapa bangunan bekas pabrik kopi Kandangan ini teman-teman. Bekas pabrik dan perkebunan kopi Kandangan di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun adalah kawasan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sejak tahun 1911. Sudah tua sekali nih ya berarti bangunan-bangunan ini. Ini masih dihuni loh teman-teman. Ini masih ada warga yang menjaga mungkin ini ya. Ini sih Pak. Enggak. Pada masanya, ini merupakan salah satu kawasan perkebunan kopi tertua dan sempat tercatat sebagai salah satu yang terluas. Wilayah Kare sendiri kini tetap dikenal sebagai produsen kopi lokal khas lereng Wilis. Ini masjidnya juga kelihatan masih difungsikan teman-teman, bagus ya. Kawasan ini juga pernah menjadi jalur gerilya yang dilintasi oleh Jenderal Sudirman bersama pasukannya. Oke teman-teman, kita sedang menuju ke arah air terjun Kertoembo. Jalurnya masih lumayan bisa dilewati dengan nyaman ya teman-teman, lebar dan rata. Air terjun Kertoembo adalah destinasi wisata alam yang tersembunyi yang berlokasi di Dusun Kandangan, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini kalau ke kiri menuju ke tempat pertemuan atau gedung gitu ya. Air terjun Kertoembo dikelilingi pepohonan kopi yang rimbun, berundak-undak, dan memiliki air jernih yang mengalir deras dari lereng Pegunungan Wilis. Sana apa? Ini ada petunjuknya itu. Yang lurus sana. Ini yang ke kiri itu ke apa namanya? Kayak asrama gitu saya. Nah, yang jadi catatan ya, akses transportasi menuju ke air terjun Kertoembo tidak mulus teman-teman. Sejumlah lubang berisi air dan menggenang ada di sana, belum lagi beberapa batu terlepas dari posisinya
kondisi jalan seperti ini sekitar 1 hingga 2 km loh. Untuk melintasinya butuh keterampilan mengendara yang mumpuni dan juga butuh kendaraan yang sehat. Wah, jalurnya makin menyempit teman-teman. Dan ini kenapa kamera ke atas, karena saya konsentrasi pegangan Pak Rete teman-teman. Makin hancur ini yang di bawah. Saya nggak sempat mengarahkan kamera ke bawah karena saya pegangan erat. Ini hancur benar-benar, lihat jalannya teman-teman. Kami melewati jalur yang rusak parah, benar-benar batuan lepas dan kubangan lumpur seperti ini. Akhirnya kami putuskan untuk balik kanan teman-teman, untuk menuju ke air terjun Kerto Embo. Masih lumayan jauh ya, kurang lebih masih 2 kilometeran teman-teman, nggak tahan ajrot-ajrotan di situ teman-teman. Dan kita balik kanan, mohon maaf ya teman-teman, kali ini misi kita belum berhasil. Akhirnya kita balik kanan teman-teman. Wis balapan rek, bapak-bapak pencari rumput kayak balapan. Paling kita diguyu ya. Wah, bapak itu paling balik kanan itu nggak nyampe Kerto Embo. Betul pak, nggak apa-apa wis, insya Allah lain waktu saja. Mudah-mudahan ada perbaikan nanti. Kalau sudah diperbaiki kita coba lagi nanti insya Allah ya. Oke teman-teman, kita balik kanan dan kita sudah sampai di simpang 3 pabrik kopi Kandangan menuju ke arah bumi perkemahan ya teman-teman. Jadi sebelah kiri kita ada bumi perkemahan Kandangan. Cukup luas tempatnya teman-teman, dan kita bisa melihat lereng-lereng pegunungan jika cuaca cerah ya. Tidak hanya Gunung Wilis, tetapi gunung apa saja yang bisa kita lihat dari sini. Tolong teman-teman kasih informasi ya. Ini dia, lapangannya cukup luas dan ada shelternya ya, gede juga ya. Bumi perkemahan Kandangan berada di area perkebunan kopi Kandangan, memiliki fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan camper van maupun kemah sekolah. Katanya sih mampu menampung hingga 1.000 orang di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja cerita perjalanan kita pada pagi hari ini. Mungkin hingga sore ya kita jalan-jalannya. Selingkar Wilis, mulai dari Madiun tadi ya, menuju ke Pasar Gondosuli, melintas di depan jalur menuju ke wisata hutan pinus Nongko Ijo, kemudian air terjun Selampir, dan gagal di air terjun Kerto Embo. Kita lanjutkan menuju ke Selingkar Wilis, Kabupaten Madiun, menuju ke Kabupaten Ponorogo. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you. Alhamdulillah, kita bertemu dengan aspal mulus lagi teman-teman, dengan pemandangan yang epik ya, perbukitan di lereng Gunung Wilis ini. Tuh, meskipun cuaca terasa panas karena ini memang musim kemarau dan sudah makin siang ini ya teman-teman, matahari semakin ke atas, tetapi lihat pemandangannya tetap hijau menyejukkan mata. Ya enggak teman-teman? Berlanjut sampai ujung aja. Kalau kiang ya langsung ke Ngebel. Nah ini tikungan Watu Gede kami menyebutnya seperti itu teman-teman. Beberapa kali saya ambil video di sini ya. Sekarang banyak ini loh warung-warungnya teman-teman. Mungkin ini sungai berasal dari air terjun Kerto Embo teman-teman. Ini ada jembatannya. Jembatan apa ya ini namanya? Tolong teman-teman kasih tahu ya, chat di kolom komentar. Nah kita masih lanjut menuju ke perbatasan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo teman-teman. Wilayah selatan Kecamatan Kare seperti kawasan Desa Kare berbatasan langsung dengan Dusun Toyomarto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Seperti apa ya teman-teman? 2 tahun kami melewati jalur ini. Apakah sudah nyambung ya, jalan aspalnya sudah nyambung atau belum teman-teman?
Arahnya sedikit dari ujung aspal ke warung itu doang, parahnya kayak jalan tadi. Tapi seterusnya itu udah kampung-kampung. Rusak pun nggak kayak gitu, masih ada aspalnya. Pada dikit-dikit tapi rata lah. Untuk aksesnya saat ini sih masih cukup ya mobil, meskipun ya ngepres mungkin ya. Kawasan perbukitan dan ini masih rawan longsor teman-teman. Proyek pembangunan Jalan Selingkar Wilis untuk membuka akses transportasi darat antar wilayah. Menurut literasi yang saya baca, kondisinya tinggal sekitar 3 km persis di perbatasan Kandangan Kari Kabupaten Madiun dengan Dusun Toyo Marto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Coba kita buktikan ya teman-teman, setelah 2 tahun yang lalu, apakah jalan ini sekarang sudah sama-sama mulus, sudah tersambung atau belum? Try another, but I know you got one move. There's no hurry, the linelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time was making fun of me, ticking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Live in with me. Nah inilah ujung aspal perbatasan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo. Di depan itu ke arah Ngebel ya teman-teman, ke arah Ngebel Ponorogo, masih tanah teman-teman, tanah dan batu. Nah ini belakang kita ini menuju ke arah Madiun. Ini salah satu warung yang terpencil di tengah hutan. Maksum nih nggak salah, dulu pernah ngobrol bersama beliau kita ke air terjun apa ya dulu yang sebelah kanan ini, menuju ke air terjun yang sebelah kanan ini. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton video-video kami. Semoga menjadi hiburan dan pengetahuan baru, bermanfaat untuk kita semua ya. Video saya cukupkan di sini dulu karena terlalu panjang ya. Insya Allah akan saya sambung dengan video perjalanan dari perbatasan Dusun Toyo Merto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ini pada episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you.